own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around. Di zaman sekarang ini, siapa yang tidak mengetahui atau mengenal tentang sepak bola? Mungkin di zaman sekarang sepak bola telah menjadi budaya untuk sebagian orang dan sebagian belahan dunia lainnya. Ya, kali ini kami akan menceritakan tentang olahraga yang dimainkan oleh dua tim dengan masing-masing tim memainkan 11 orang dan benda bulat sebagai alatnya. Yuk, tonton sampai selesai dan support channel ini dengan cara like, subscribe dan share agar semakin berkembang karena support kalian sangat berarti buat kami. Sepak bola atau bola kaki dalam bahasa Inggris football atau soccer adalah cabang olahraga yang dimainkan antara dua tim yang terdiri dari 11 pemain. Permainan ini menggunakan bola sepak berukuran 68-70 cm atau 27-28 in dan dimainkan di lapangan berbentuk persegi panjang. Tujuan dari permainan ini adalah untuk mencetak lebih banyak gol daripada tim lawan dengan menggerakkan bola melewati garis gawang ke dalam gawang yang dijaga oleh tim lawan. Permainan sepak bola diatur oleh aturan-aturan permainan. Seperangkat aturan yang telah berlaku sejak tahun 1863 dan dipertahankan oleh IFAB sejak 1886. Selama pertandingan, para pemain menggunakan kaki mereka untuk mengontrol, menendang, atau mengoper bola. Hanya penjaga gawang yang boleh menggunakan tangan dan lengan mereka, tetapi hanya di dalam area penalti. Pertandingan sepak bola ini biasanya terdiri dari dua babak selama 45 menit, dengan total waktu pertandingan 90 menit. Tim yang mencetak gol paling banyak pada akhir pertandingan menjadi pemenangnya. Jika hingga waktu berakhir masih berakhir imbang, maka dapat dilakukan undian, perpanjangan waktu maupun adu penalti, bergantung pada format penyelenggaraan kejuaraan. Sepak bola adalah salah satu olahraga paling populer di dunia, dengan sekitar 250 juta pemain yang aktif di lebih dari 200 negara dan wilayah. FIFA merupakan badan sepak bola internasional, mengatur permainan sepak bola di tingkat internasional. Di bawah FIFA, terdapat 6 konfederasi benua yang mengatur sepak bola di wilayah mereka masing-masing, AFC, CAF, CONCACAF, CONMEBOL, OFC, dan UEFA. Dari semua konfederasi ini, CONMEBOL adalah yang paling tertua, didirikan pada tahun 1916. Asosiasi nasional, misalnya FA atau JFA, bertanggung jawab untuk mengatur permainan di negara mereka sendiri baik secara profesional maupun di tingkat amatir, dan mengordinasikan kompetisi sesuai dengan hukum permainan yang berlaku. Kompetisi internasional yang paling populer adalah Piala Dunia FIFA dan Piala Dunia Wanita FIFA. Selain itu, Liga Champions UEFA dan Liga Champions Wanita UEFA adalah kompetisi klub Eropa yang paling bergengsi. Sepak bola adalah olahraga yang sangat populer dan menarik minat banyak penonton di seluruh dunia. Piala Dunia adalah acara olahraga yang paling banyak ditonton di dunia, melebihi Olimpiade. Final turnamen putra telah menjadi acara olahraga tahunan yang paling banyak ditonton sejak 2009. Di Indonesia, masyarakat lebih mengenal istilah sepak bola dengan hanya sebutan bola saja. Namun, sebenarnya istilah bola merujuk pada benda bulat yang digunakan sebagai alat olahraga atau permainan. Nama: sepak bola merupakan salah satu keluarga kode sepak bola yang berasal dari berbagai permainan bola yang dimainkan di seluruh dunia sejak zaman kuno. Dalam lingkungan berbahasa Inggris, olahraga ini kerap disebut football di Britania Raya dan sebagian besar wilayah Ulster di Irlandia Utara. Sementara di tempat-tempat di mana permainan bola lain lebih mendominasi, seperti Australia, Kanada, Afrika Selatan, sebagian besar Irlandia, kecuali Ulster, dan Amerika Serikat, orang-orang biasa menyebutnya soccer. Di Jepang, permainan ini lebih akrab dengan sebutan sak, yang berasal dari kata soccer. Satu pengecualian yang menonjol adalah Selandia Baru, di mana dalam 2 dekade pertama abad ke-21, football mulai menggantikan dominasi permainan lain seperti Uni Rugby dan Liga Rugby, berkat pengaruh televisi internasional. Kata soccer sendiri berasal dari bahasa slang Oxford, yang umum digunakan di Universitas Oxford di Inggris sejak sekitar tahun 1875. Kata ini diyakini telah dipinjam dari bahasa slang sekolah rugby. Awalnya, kata tersebut dieja sebagai asokcer dan kemudian disingkat menjadi ejaan modern. Bentuk slang ini juga menghasilkan kata ruger untuk sepak bola rugby, fiver dan tenner untuk uang kertas 5 pound dan 10 pound, serta footer yang sekarang sudah kuno dan juga merupakan penamaan untuk sepak bola. Kata soccer mencapai bentuk akhirnya pada tahun 1895 dan pertama kali tercatat pada tahun 1889 dalam bentuk awal soka. Sejarah.
Permainan sepak bola muncul secara independen beberapa kali di berbagai budaya. Dalam budaya Yunani, terdapat permainan bernama Paininda dan Episkros, yang merupakan permainan bola Yunani. Pada sebuah stele yang berasal dari tahun C375-400 BCE di Museum Arkeologi Nasional Athena, terdapat gambar seorang pemain Episkros. Gambar ini kemudian muncul di trofi kejuaraan Eropa UEFA. Selain itu, pada tahun 228 Masehi, Athenaeus juga menyebutkan permainan bola Romawi yang disebut harpastum. Paininda, Episkros dan harpastum dimainkan dengan melibatkan tangan dan kekerasan. Ketiga permainan ini tampaknya lebih mirip dengan sepak bola rugby, gulat dan bola voli daripada sepak bola modern yang kita kenal. Seperti halnya sepak bola rakyat sebelum terkode, ketiga permainan ini melibatkan lebih banyak memegang bola daripada menendangnya. Di Tiongkok, terdapat permainan kompetitif bernama cuju. Secara harfiah, menendang bola, juga dikenal sebagai sucu, yang menyerupai sepak bola modern. Pemain cuju dapat menggunakan bagian tubuh apapun kecuali tangan dan tujuannya adalah menendang bola melalui sebuah lubang ke dalam jaring. Pada masa dinasti Han, 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi, permainan cuju distandardisasi dan aturan-aturan ditetapkan. Di Jepang, terdapat permainan bernama kemari yang terpengaruh oleh cuju. Kemari muncul setelah tahun 600 pada periode Asuka. Kemari adalah permainan seremonial bukan permainan kompetitif, dan melibatkan menendang mari, sebuah bola yang terbuat dari kulit hewan. Di Korea, terdapat permainan bernama cuguk-cuguk yang juga terpengaruh oleh cuju. Di Amerika Utara, suku Algonquians memiliki permainan bolanya sendiri yang disebut Pasukuakohowok. Permainan ini digambarkan sebagai hampir mirip dengan jenis sepak bola biasa yang dimainkan di Eropa pada saat yang sama, di mana bola ditendang melalui gawang. Meskipun terdapat kemiripan dengan permainan bola lain yang dimainkan di seluruh dunia. FIFA telah menyatakan bahwa sepak bola tidak memiliki sejarah klasik dan tidak ada hubungannya dengan sejarah permainan apapun yang dimainkan pada zaman kuno di luar Eropa. Sejarah sepak bola di Inggris dapat ditelusuri setidaknya hingga abad ke-8. Pada pertengahan abad ke-19, dilakukan upaya untuk menstandarisasi berbagai bentuk sepak bola yang dimainkan di sekolah-sekolah umum di Inggris, dan aturan modern sepak bola yang didasarkan pada upaya tersebut. Undang-Undang Klub Sepak Bola Universitas, Peraturan Cambridge, tahun 1856. Peraturan Cambridge yang pertama kali dibuat di Universitas Cambridge pada tahun 1848, memiliki pengaruh besar dalam pengembangan peraturan sepak bola, termasuk asosiasi sepak bola. Peraturan Cambridge tersebut ditulis di Trinity College, Cambridge, dalam suatu pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan dari sekolah-sekolah seperti Eton, Harrow, Rugby, Winchester dan Shrewsbury. Meskipun demikian, peraturan ini tidak diadopsi secara universal. Pada tahun 1850-an, banyak klub yang tidak terkait dengan sekolah atau universitas dibentuk di seluruh dunia berbahasa Inggris untuk memainkan berbagai bentuk sepak bola. Beberapa klub bahkan membuat kode aturan mereka sendiri, salah satunya adalah klub sepak bola Sheffield. Klub ini dibentuk oleh mantan siswa sekolah umum pada tahun 1857, yang kemudian mengarah pada pembentukan Sheffield FA pada tahun 1867. Pada tahun 1862, John Charstring dari Uppingham School juga menyusun seperangkat aturan yang sangat berpengaruh dalam perkembangan sepak bola. Draft awal dari Laws of the Game, yang ditulis tangan oleh Ebenezer Chop Morley pada tahun 1863 dipamerkan di Museum Sepak Bola Nasional, Manchester, Inggris. Upaya berkelanjutan ini menyumbang pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Inggris, DFA, pada tahun 1863, yang pertama kali berkumpul pada pagi hari tanggal 26 Oktober 1863 di kedai Freemason di Great Queen Street, London. Satu-satunya sekolah yang diwakili pada kesempatan ini adalah Charterhouse. Kedai Freemason menjadi tempat untuk 5 pertemuan FA lainnya antara Oktober dan Desember 1863. FA Inggris akhirnya mengeluarkan seperangkat peraturan komprehensif pertama yang diberi nama Templat Sling, yang membentuk sepak bola modern. Peraturan tersebut mencakup larangan berlari dengan bola di tangan, melakukan hacking, menendang tulang kering lawan, tersandung, dan menahan. 11 klub, di bawah pimpinan Sekretaris FA Ebenezer Chop Morley, meratifikasi 13 hukum asli dari permainan ini. Poin yang paling menonjol adalah peretasan, yang ingin dipertahankan oleh klub ke-12 dalam pertemuan tersebut, Blackheath FC, yang mengakibatkan mereka mengundurkan diri dari FA. Klub-klub rugby Inggris lainnya mengikuti langkah ini dan tidak bergabung dengan FA. Sebagai gantinya, pada tahun 1871, bersama dengan Blackheath, mereka membentuk Rugby Football Union.
Peraturan FA termasuk penanganan bola dengan tanda dan tidak adanya mistar gawang. Peraturan yang membuatnya sangat mirip dengan peraturan sepak bola Victoria yang dikembangkan pada saat itu di Australia. Sheffield FA bermain dengan peraturannya sendiri hingga tahun 1870-an, dengan FA menyerap beberapa peraturannya sehingga hanya ada sedikit perbedaan di antara kedua permainan. Tim Aston Villa pada tahun 1897, setelah memenangkan Piala FA dan Liga Sepak Bola Inggris. Kompetisi sepak bola tertua di dunia adalah Piala FA, yang didirikan oleh pemain sepak bola sekaligus pemain kriket Charles W. Alcock, dan telah diperebutkan oleh tim-tim Inggris sejak 1872. Pertandingan sepak bola internasional resmi pertama juga terjadi pada 1872, yang mempertemukan Skotlandia dan Inggris di Glasgow, lagi-lagi atas prakarsa Alcock. Inggris juga merupakan lokasi berdirinya Liga Sepak Bola Profesional pertama di dunia pada 1888 oleh William McGregor selaku direktur Aston Villa. Liga tersebut awalnya beranggotakan 12 klub dari Midlands dan Inggris Utara. Aturan permainan sepak bola ditentukan oleh Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional, International Football Association Board atau IFAB, yang dibentuk pada 1886 melalui pertemuan di Manchester. Anggotanya terdiri dari perwakilan dari Asosiasi Sepak Bola Inggris, Asosiasi Sepak Bola Skotlandia, Asosiasi Sepak Bola Wales, dan Asosiasi Sepak Bola Irlandia Utara. FIFA selaku induk organisasi sepak bola dunia yang berdiri pada 1904 menyatakan akan tunduk pada aturan IFAB. FIFA mulai memiliki perwakilan di IFAB pada 1913 seiring populernya sepak bola secara global. Sepanjang abad ke-20, Eropa dan Amerika Selatan mendominasi persepak bolaan dunia. Piala Dunia FIFA yang digelar perdana pada 1930 menjadi ajang bagi negara-negara dari kedua benua tersebut untuk menunjukkan kekuatan tim nasionalnya. Pada paruh kedua abad itu juga lahir kompetisi antar klub seperti Piala Eropa dan Piala Libertadores, di mana para juaranya akan bertanding di Piala Interkontinental untuk menentukan klub terbaik dunia. Pada abad ke-21, Amerika Selatan terus menghasilkan beberapa pemain sepak bola terbaik di dunia, tetapi klub-klub di kawasan ini masih tertinggal dari klub-klub Eropa yang mendominasi kancah sepak bola dunia. Klub-klub Eropa kerap mengontrak pemain-pemain terbaik asal Amerika Latin dan belahan dunia lainnya. Sementara itu, persepak bolaan telah berkembang pesat di Afrika, Asia dan Amerika Utara, dan kini wilayah-wilayah ini setidaknya setara dengan Amerika Selatan dalam hal kualitas klub sepak bola. Meskipun negara-negara di kawasan Karibia dan Oseania, kecuali Australia, belum membuat pencapaian berarti dalam sepak bola internasional. Namun, dalam kompetisi tim nasional seperti Piala Dunia FIFA, Eropa dan Amerika Selatan masih mendominasi. Sejauh ini belum ada tim dari wilayah lain yang mampu lolos ke partai final Piala Dunia. Sepak bola dimainkan secara profesional di seluruh dunia. Jutaan orang secara rutin mendatangi stadion untuk menyaksikan pertandingan tim kebanggaan mereka. Sementara itu, miliaran orang lain mengikuti pertandingan melalui siaran televisi maupun internet. Jumlah pemain amatir juga sangat besar. Menurut survei yang dipublikasikan FIFA pada 2001, lebih dari 240 juta jiwa dari lebih 200 negara terlibat aktif dalam permainan sepak bola. Sepak bola juga merupakan olahraga dengan jumlah pemirsa televisi terbanyak secara global. Di berbagai penjuru dunia, sepak bola memunculkan euforia luar biasa dan memainkan peran penting bagi para penggemar, komunitas setempat, bahkan negara. Menurut Ryszard Kapuscinski, orang Eropa yang sopan dan rendah hati cenderung emosional ketika terlibat dalam persepak bolaan. Tim nasional sepak bola Pantai Gading dinilai turut mengamankan gencatan senjata dalam Perang Saudara pada 2006 dan meredakan ketegangan politik pada 2007 lewat pertandingan persahabatan di ibu kota pemberontak Bouake, yang untuk pertama kalinya mempertemukan pemerintah dan pemberontak secara damai. Sebaliknya, sepak bola juga disebut sebagai penyebab utama Perang Sepak Bola 1969 antara El Salvador dan Honduras. Persepak bolaan juga memperparah ketegangan pada awal Perang Kroasia 1990-an, ketika bentrokan antar supporter Dinamo Zagreb dan Red Star Belgrade memicu kerusuhan besar pada Mei 1990. Aturan lapangan sepak bola. Untuk pertandingan internasional dewasa, lapangan sepak bola internasional yang digunakan memiliki panjang yang berkisar antara 100 sampai 120 meter dan lebar 65 sampai 75 meter. Di bagian tengah kedua ujung lapangan, terdapat area gawang yang berupa persegi 4 berukuran dengan lebar 7,32 meter dan tinggi 2,44 meter. Di bagian depan dari gawang terdapat area penalti yang berjarak 16,5 meter dari gawang. Area ini merupakan batas kiper boleh menangkap bola dengan tangan dan menentukan kapan sebuah pelanggaran mendapatkan hadiah tendangan penalti atau tidak. Lama permainan.
Lama permainan sepak bola normal adalah 2 kali 45 menit, ditambah istirahat selama 15 menit di antara kedua babak. Jika kedudukan sama imbang, maka diadakan perpanjangan waktu selama 2 kali 15 menit, hingga didapat pemenang. Tetapi jika sama kuat maka diadakan adu penalti. Wasit dapat menentukan berapa waktu tambahan di setiap akhir babak sebagai pengganti dari waktu yang hilang akibat pergantian pemain, cedera yang membutuhkan pertolongan, ataupun penghentian lainnya. Waktu tambahan ini disebut sebagai injury time atau stoppage time. Gol yang dicetak dalam perpanjangan waktu akan dihitung menjadi skor akhir pertandingan, sedangkan gol dari adu penalti hanya menentukan jika suatu tim dapat melaju ke pertandingan selanjutnya ataupun tidak memengaruhi skor akhir. Pada akhir tahun 1990-an, International Football Association Board, IFAB, memberlakukan sistem gol emas, golden goal, atau gol perak, silver goal, untuk menyelesaikan pertandingan. Dalam sistem gol emas, tim yang pertama kali mencetak gol saat perpanjangan waktu berlangsung akan menjadi pemenang. Sedangkan dalam gol perak, tim yang memimpin pada akhir babak perpanjangan waktu pertama akan keluar sebagai pemenang. Kedua sistem tersebut tidak lagi digunakan oleh IFAB. Pelanggaran. Wasit sedang memberi hukuman kartu kuning. Apabila pemain melakukan pelanggaran yang cukup keras maka wasit dapat memberikan peringatan dengan kartu kuning atau kartu merah. Pertandingan akan dihentikan sesaat dan wasit menunjukkan kartu ke depan pemain yang melanggar kemudian mencatat namanya di dalam buku. Kartu kuning merupakan peringatan atas pelanggaran seperti bersikap tidak sportif, secara terus-menerus melanggar peraturan, berselisih kata-kata atau tindakan, menunda memulai kembali pertandingan, keluar masuk pertandingan tanpa persetujuan wasit, ataupun tidak menjaga jarak dari pemain lawan yang sedang melakukan tendangan bebas atau lemparan ke dalam. Pemain yang menerima 2 kartu kuning akan mendapatkan kartu merah dan keluar dari pertandingan. Kartu merah. Pemain yang mendapatkan kartu merah harus keluar dari pertandingan tanpa bisa digantikan dengan pemain lainnya. Beberapa contoh tindakan yang dapat diganjar kartu merah adalah pelanggaran berat yang membahayakan atau menyebabkan cedera parah pada lawan, meludah, melakukan kekerasan, melanggar lawan yang sedang berusaha mencetak gol. Menyentuh bola dengan tangan untuk mencegah gol bagi semua pemain kecuali penjaga gawang, dan menggunakan bahasa atau gerak tubuh yang cenderung menantang, pemain yang berposisi sebagai penjaga gawang melakukan handsball di luar kotak penalti. Wasit dan petugas pertandingan. Dalam pertandingan profesional, terdapat 4 petugas yang memimpin jalannya pertandingan, yaitu wasit, 2 hakim garis, dan seorang petugas di pinggir tengah lapangan serta wasit gawang yang berada di pinggir gawang. Wasit memiliki peluit yang menandakan apakah saat berhenti atau memulai memainkan bola. Dia juga bertugas memberikan hukuman dan peringatan atas pelanggaran yang terjadi di lapangan. Masing-masing penjaga garis bertanggung jawab mengawasi setengah bagian dari lapangan. Mereka membawa bendera dengan warna terang untuk menandakan adanya pelanggaran, bola keluar, ataupun offside. Biasanya mereka akan bergerak mengikuti posisi pemain belakang terakhir. Petugas terakhir memiliki tugas untuk mencatat semua waktu yang sempat terhenti selama pertandingan berlangsung dan memberikan info mengenai tambahan waktu di akhir setiap babak. Petugas ini juga bertugas memeriksa pergantian pemain dan menjadi penghubung antara manajer tim dengan wasit. Dalam beberapa pertandingan, teknologi penggunaan video atau penggunaan orang kelima untuk menentukan ketepatan keputusan wasit mulai digunakan. Misalnya untuk menentukan apakah suatu bola telah melewati garis atau apakah seorang pemain berada dalam keadaan offside ketika mencetak gol. Selain itu, sebagai penentuan dalam menganalisis pelanggaran yang terjadi seperti penentuan titik putih, penalti, dan juga penentuan kartu merah bagi yang melanggarnya. Posisi pemain. Penjaga gawang dalam sepak bola. Pada dasarnya, satu tim sepak bola terdiri dari 1 orang penjaga gawang, 25 orang pemain bertahan, 25 orang pemain tengah, dan 1-3 orang penyerang. Penjaga gawang, kiper, adalah satu-satunya pemain dalam sebuah tim yang boleh menggunakan tangan untuk menghalangi bola menuju gawang dari serangan tim lawan. Umumnya, penjaga gawang mengenakan pakaian, jersey, yang berbeda dengan pemain lainnya. Pemain bertahan, back, memiliki tugas utama untuk menghalangi dan menutup pergerakan tim lawan. Pemain tengah, gelandang playmaker, biasanya terdiri dari pemain tengah serang yang bermain dekat dengan penyerang dan pemain tengah bertahan yang bermain dekat dengan pemain bertahan. Tugas utama pemain tengah adalah mengatur tempo permainan dan menjadi penyokong peran back dan striker dalam tim. Terdapat pula pemain sayap, winger, yang bertugas di sisi kanan atau kiri lapangan. Penyerang, striker, memiliki tugas utama untuk mencetak gol ke gawang lawan. Kapten tim adalah jabatan seseorang yang terpilih di antara para pemain yang bertugas memimpin dan mengordinasi para pemain agar bermain secara tim di lapangan.
Tanda bahwa pemain sebagai kapten tim adalah atribut ban, armband, yang melingkar pada lengan atas. Pada awal sebuah laga resmi, kapten dari dua tim menjadi pemain terdepan ketika memasuki area lapangan diikuti kiper dan para pemain lain. Biasanya, seorang kapten menjadi penendang utama penalti serta sebagai penerima pertama penyerahan piala atau gelar juara sebuah turnamen. Posisi dasar pemain dapat mengalami modifikasi menjadi berbagai pola atau taktik permainan. Beberapa pola pemain yang sering digunakan dalam berbagai kejuaraan adalah 4-4-2, paling sering digunakan, 3-4-2-1, kekuatan terletak di bagian tengah lapangan, serta 4-3-3, formasi klasik dari tahun 1970-an yang sering digunakan oleh sistem total football Belanda dan Jerman Barat. Kejuaraan internasional. Kejuaraan sepak bola internasional terbesar ialah Piala Dunia yang diselenggarakan oleh Federation International de Football Association, FIFA. Piala Dunia diadakan setiap 4 tahun sekali dan dimulai di Uruguay pada tahun 1930. Pencetus ide tersebut adalah Jules Rimet, seorang pengacara dan pengusaha Prancis yang terinspirasi setelah menonton Olimpiade Paris tahun 1924. Kompetisi internasional tertua di dunia adalah Copa America yang mempertandingkan tim-tim dalam wilayah Amerika Selatan setiap 2 tahun sekali. Copa America pertama kali diadakan tahun 1916 dan diikuti oleh 10 negara yang akhirnya membentuk The South American Football Confederation, CONMEBOL. Untuk wilayah Amerika Utara, The Confederation of North, Central American and Caribbean Association Football, CONCACAF, menyelenggarakan kompetisi internasional setiap 4 tahun sekali yang disebut Piala Emas CONCACAF. Di kawasan Asia, termasuk Australia dan Timor Leste, negara-negara yang tergabung dalam Asian Football Confederation, AFC, mengadakan kompetisi internasional pertama tingkat Asia pada tahun 1956 di Hong Kong yang disebut Piala Asia. Pada tahun 1960, kompetisi tingkat regional Eropa diadakan untuk pertama kalinya dengan nama European Nations Cup yang kemudian disebut sebagai UEFA European Championship, Piala Eropa atau Euro. Di wilayah Oseania, meliputi Selandia Baru, dan berbagai kepulauan Pasifik, kompetisi internasional setiap 2 tahun dimulai sejak tahun 1996 disebut Piala Oseania. Untuk wilayah Afrika, kompetisi Piala Afrika mulai diadakan sejak 1957 di Khartoum. Ya, itulah cerita dari kami tentang sepak bola. Maaf jika banyak kekurangan dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di cerita lainnya.